Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadharatil muhtaramin, sahadatana ru'asa syuriyah, seluruh MWC yang hadir, dan para ketua Tanfidiyah yang saya hormati, anggota DPRD dari berbagai partai, ada P3, ada PDI yang hadir. PKB ada nggak? A'azzakumullah. Wabil khusus Yai Rahmat Ihya dan Ketua Tanfidiyah siapa? Ketua Tanfidiyah Sukolilo siapa? Amul belum datang. Amrozi, Ustadz Amrozi ya. Saudara saya Kiai Haji Dam Khalid, ini keponakannya menantu kakak saya. Yang terhormat Bapak Camat Sukolilo, Kiai Muhammad Dul Haidar, calon Isyuriah ini. Lurah, Pak Kepala Desa Ustadz Ahmad Fida Fajar, Kiai juga atau HK hampir Kiai lah. Ustadz Haris Nurullah, Kiai Irfan Haris, Kiai Zudi, Mas Gufron, Ketua KUA, Ketua MUI, Ketua Jatman, Muslimat Fatayat, Ansor, Paganusa, Ibnu PPNU, Ayul Hudur Karim. Setelah Rasulullah 13 tahun di Mekah, dakwah siang malam dengan mendapatkan tekanan yang luar biasa. Bahkan beberapa sahabat menjadi korban kekejaman Quraisy. 2 sahabat yang terbunuh, yaitu Yasir, bapaknya Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah yang dibunuh oleh Abu Jahal. Rasulullah 13 tahun dakwah Islam di Mekah hanya mendapat pengikut kurang lebih 120 orang. Itulah as-sabiqunal awal. Puncaknya adalah ketika Bani Hashim diembargo oleh orang Quraisy, tidak boleh berhubungan. Mereka diembargo di sebuah jurang Syib Amir. Sekarang sudah nggak ada, jadi jalan tol sudah. Terpaksa setelah itu Rasulullah mencoba dakwah ke kota lain, yaitu kota Taif. 1 bulan di sana dakwah di Taif, tidak seorang pun masuk Islam. Tidak satu orang pun menerima dakwah Rasulullah. Bahkan beliau diusir dan dilempari batu. Beliau hanya ditemani 1 orang, sahabat Zaid bin Harithah, budak hitam. Beliau pulang ke Mekah dengan berdarah-darah. Kemudian Allah memberikan mukjizat Isra Mi'raj sepulang dari Taif itu, dengan membawa kewajiban fardu sholat 5 waktu. Datang musim haji, ada beberapa jamaah haji dari Yathrib. Kota itu dinamakan Yathrib karena yang membangun kota tersebut namanya Syekh Yathrib bin Laud bin Amliq bin Sam bin Nuh. 12 orang masuk kota Mekah. Ada isu sangat santer, ada orang gila namanya Muhammad.
suka ngigau. Al-Quran badal, jadi yang ngigau. Sini ke sini berita demikian, ke sini sama aja, ke sana juga ramai sekali. Seluruh kota Mekah memberitakan ada orang gila namanya Muhammad, tukang ngigau. Akhirnya 12 orang penasaran. Ini berita yang santer kok tentang orang gila ini. Ini mana suara Surabaya. Suara Surabaya memberitakan terus ya. Jawa Pos juga suara Surabaya. Penasaran orang 12 itu. Dicari orang gila tersebut. Jumpa di sebelah kanannya Jumrah Aqabah. Nabi sedang sholat. Setelah selesai sholat, orang 12 pemimpinnya itu berkata, innahu laisa bimajnun. Ini orang bukan orang gila. Innahu lan nabi alladzi tawa'ada bihi alaina yahud. Ini nabi yang sedang ditunggu-tunggu oleh Yahudi. Karena di Yathrib ada orang Yahudi, 3 suku. Di Mekah enggak ada. Orang Yahudi di Madinah, di Yathrib, kalau bertengkar dengan orang Arab, ada 2 suku orang Arab, Aus dan Khazraj. Kalau Yahudi 3 suku, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Kalau bertengkar dengan orang Arab, awas, nanti sebentar lagi ada nabi besar, nabi akhir zaman, akan saya usir kamu dari sini. Selalu ngomong gitu. Sebentar lagi, ini menurut kitab suci saya, sebentar lagi tanda-tandanya sudah dekat, akan lahir nabi besar, Khatimul Aulia, Khatimul Anbiya, dan akan menegakkan keadilan. Kamu akan saya usir. Nah, kata orang 12 ini, jangan sampai kedahuluan Yahudi. Ayo kita ikut. Ayo kita ikut nabi ini. Nanti kalau ketahuan Yahudi, Yahudi dulu nanti yang ikut. Maka orang 12 masuk Islam. Ini cerita singkat loh. Kalau rinci ya 2 tahun. Tahun depannya dari Madinah haji 72 orang. Langsung ketemu dengan Rasulullah di situ. Ringkas cerita, mengajak beliau pindah ke kota Yathrib. Nahnu ansaruk. Kami penolongmu. Kami siap menjadi backingmu. Pindah ke Yathrib. Kita mulai dakwah dari kota Yathrib. Di sini nggak mungkin, di Mekah nggak mungkin. Maka Nabi memutuskan menerima ajakan orang Yathrib tersebut. Permisi pada pamannya Abbas. Abbas belum mengizinkan. Maka mulailah orang Islam Mekah hijrah ke kota Yathrib. Nabi pun akhirnya hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar. Ringkas cerita gitulah. Sampai di sana Rasulullah mendapatkan masyarakat yang majmuk, bineka, plural. Ada umat Islam pendatang, namanya muhajirin. Ada umat Islam pribumi, namanya Ansor. Ada non-muslim Yahudi, 3 suku. Masih ada pagan, musyrikin masih ada sedikit. Nabi memutuskan, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Muhammad. Ini keputusan Muhammad. Muslim pendatang, muslim pribumi, dan non-muslim Yahudi, asalkan satu visi misi, jahada ma'hum, lahiqa bihim, asalkan satu cita-cita, maka sebenarnya semua ini adalah satu umat. Jadi Rasulullah ketika di Yathrib tidak memproklamirkan negara Islam, tidak memproklamirkan negara Arab. Emang di Quran nggak ada, Pak? Di Quran tidak ada terminologi umat Islam, umatan Islamiyah. Ayo kalau ada silakan. Nggak ada. Yang bilang ada berarti nggak pernah baca Quran itu. Paling kulhu karo falak nas bacanya, ayat kursi.
tahlilan. Kalau kita baca Quran, tidak ada dalam Quran secara eksplisit ummatan Islamiyah. Umat Islam itu nggak ada, jangankan negara Islam. Ummatan Arabiyah nggak ada. Nah, Nabi membawa misi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat wasata yang ada. Umat yang bermartabat, yang keren, yang disegani oleh seluruh umat yang lain. Isinya umat wasaton itu pendatang, pribumi, non-muslim, Arab, non-Arab, Muslim, non-Muslim. Dimulai dari Yasrib. Nabi sering atau selalu pesan, wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum, yang zalim. Kalau tidak zalim, orang baik-baik, beda agama, beda suku, beda budaya, tidak bisa dijadikan alasan permusuhan. Wala udwana illa 'alal zalimin. Itu khatib-khatib Jumat biasa ngeluarin itu ya, biasa ya. Biasa ngeluarin itu kan. Tapi mereka nggak sadar apa artinya, nggak sadar mereka. Tidak boleh ada permusuhan karena beda suku, Cina, Arab, Yaman, nggak boleh. Apalagi Eropa misalkan. Asal orang itu baik-baik, harus kita hidup bersama. Husnul muasyarah, husnul muamalah, husnul musyarakah. Interaksi dengan baik, bergaul dengan baik, dan membangun kebersamaan dengan baik. Setelah Nabi Muhammad menerima misi dari Allah agar membangun ummatan wasaton, Nabi memberikan nama negara tersebut Madinah. Bukan negara Islam, bukan negara Arab, negara Madinah, mutamaddin, madaniyah, civilized. Semua penduduk Madinah diberlakukan sama, hak dan kewajiban sama, di mata hukum sama. Suatu ketika ada sahabat di pasar bertengkar dengan Yahudi. Kemudian pertengkaran semakin memuncak, sahabat nempeleng, mati. Yahudinya mati ditempeleng, nggak niat membunuh, nggak. Rupanya sakti tangannya dulu. Mati. Nabi marah besar dengan mengeluarkan statement, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashum maraihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, nanti hari kiamat berhadapan dengan saya. Dan barang siapa berhadapan dengan saya, jangan harap masuk surga. Luar biasa ini, luar biasa. Seorang nabi memberi proteksi kepada non muslim. Apalagi sama muslim, apalagi kepada non muslim saja seperti itu. Suatu ketika ada maling ketangkap oleh apa? Yang patroli kalau malam-malam apa namanya? Sabar ya. Usama bin Zaid lapor Rasulullah, saya nangkep maling perempuan. Ternyata malingnya anaknya tokoh sahabat Utsman bin Maz'un. Jadi gimana? Untuk menjaga nama baik bapaknya, keluarganya, dilepas saja ya, nggak usah dihukum, dilepas saja lah. Nabi marah besar dan mengatakan, wallahi ya Usamah, lau saraqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Demi Allah Usamah, seandainya maling yang kamu tangkap itu Fatimah anak saya, bawa sini, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Mudah-mudahan pemerintah di sini juga ngomong gitu, mudah-mudahan hakim, jaksa, polisi, mudah-mudahan. Ini bukan amin, bukan. Gak bisa cuma amin, gak bisa. Nah dengan demikian, maka pantaslah kalau umat Madinah dinamakan umatan wasaton. Di Romawi tidak ada keadilan, ada penindasan budak yang luar biasa, Spartacus yang dibunuh oleh Nero, Kaisar Nero. Di Persia
kezaliman luar biasa. Orang kecil melanggar hukum, undang-undang, dihukum seberat-beratnya, bunuh, dimasukin ke drum, dilempar ke jurang. Tapi kalau orang besar yang salah, ya tenang-tenang saja. Itu versi waktu itu. Nah sekarang muncul ada sebuah negara atau kota yang pemimpinnya menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Terkenal, kemudian terkenal. Orang Romawi dengar, orang Persia dengar. Muhammad namanya. Litakunu syuhada 'alan nas, sesuai dengan perintah Allah. Kalau kamu mampu membangun masyarakat wasatiyah, tawasud, maka kamu akan berperan syuhada, menjadi saksi. Saksi apa itu? Syuhudan dinian, peran agama. Syuhudan thaqafiyan, peran pendidikan, budaya, akhlak, culture, scientific. Peran hadarian, ekonomi, kesejahteraan. Syuhudan ijtimaiyan, peran sosial. Syuhudan siasian, peran politik. Jadi umatan wasat itu umat yang berperan, umat yang di tengah, umat yang punya fungsi, bukan di pinggir, bukan penonton. Paham betul? Itu umatan wasaton namanya tuh, bukan di pinggir, bukan apa sayulah lillahi ta'ala, bukan lillahi ta'ala, malas ente tuh. Umat yang aktif, yang disegani oleh seluruh umat yang lain, berperan dalam agama. Nomor satu itu, masjid di seluruh Surabaya harus dipegang NU semuanya. Gitu loh. Kepala-kepala madrasah, KUA harus NU semuanya. Sudah belum? Sudah begitu belum? Syuhudan thaqafiyan, yang mewarnai pendidikan, tidak harus menjabat ya. Yang mewarnai pendidikan di Surabaya harus warna semangat NU. Kalau kita mampu syuhudan thaqafiyan. Peran akhlak, peran budaya, harus kita menjadi pelopor akhlakul karimah. Yang lain silahkan rusak. Kita ini punya prinsip akhlakul karimah. Syuhudan hadarian, peran kesejahteraan kemajuan. Harus kaya. Harus kaya. Pengurus NU harus jasnya lebih mahal daripada jasnya bupati, kepala kota. Sepatunya harus lebih mahal daripada sepatunya bupati. Kacamatanya, pulpennya, mobilnya harus lebih mahal daripada kacamatanya, sepatunya, pulpennya wali kota. Siap? Siap? Harus mampu, peduli dalam bidang kesejahteraan, mengangkat harkat hidup masyarakat anggota NU. Bagaimana caranya? Jadi umatan wasat itu umat yang keren, bermartabat, berperan, bukan penonton, bukan di pinggir, pemimpin, ketua, komandan, panglima, direktur, wali kota, bupati, gubernur. Itu loh. Kalau yang gubernur namanya syuhudan siasian. Direktur bank, syuhudan hadarian. Kepala pasar, syuhudan hadarian. Bos nelayan, ya bos nelayan ya, yang punya kapal nelayan. NU juga itu. Waduh. Ketua koperasi. Apalagi? Itu siasian kalau sama siasian. Itu yang ekonomi ini. Yang pegang BPR, pegang koperasi. KUD harus NU itu. Namanya syuhudan hadarian. Ilmu, pendidikan, akhlak harus dipelopori oleh NU. Syuhudan thaqafiyan. Jadi idealnya seperti Nabi Muhammad membangun masyarakat Madinah, beriman, berakhlak, sejahtera, cerdas, pinter-pinter. Jadi Surabaya ini harus beragama yang kuat, akhlaknya mulia, sejahtera, kaya, rata-rata rumahnya 2 lantai, mobilnya Innova semua. Bukan amin ya, ini bukan doa, bukan amin. Jawabnya siap, jawabnya. Ayo coba kita lihat.
Waliya'lamal ladzina utul ilma annal haqqu min rabbik fayu'minu bih. Kebenaran hanya bisa diketahui oleh orang yang berilmu. Artinya hanya dengan ilmu kita bisa benar. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq. Kalau mau benar dengan ilmu. Ilmu apa saja? Benar apa saja? Hanya Quran yang mengatakan demikian. Kitab suci yang lain nggak ada yang menghormati ilmu, menghargai ilmu pengetahuan setinggi langit. Talabul ilmi fardhatun. Pinter itu wajib. Kalau pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Pinter itu bodoh dosa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Ini Quran ini. Jadi kalau kita mati meninggalkan anak cucu yang sejahtera, menikmati tinggalan harta kita. Artinya kaya itu wajib. Kaya itu melarat. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardi yarithuha ibadiyas solihun. Kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Batu bara, nikel, boksit, mangan, timah, uranium, emas, berlian, biji besi, biji tembaga, gas, minyak. Walaqad katabna, saya tetapkan, kata Allah, saya tetapkan bahwa kekayaan Indonesia alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Prakteknya, kenyataannya, orang kaya nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono, Rokok Jarum dan BCA, 950 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas, 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 orang Islam Khairul Tanjung. Nomor 39 Haji Rashid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu. Saya cari, ya orang Sukarno nggak ada. Ini menjumlatil fuqara, semua ini menjumlatil fuqara. Jadi yang namanya Madinah, mutamaddin, negara yang beriman, beragama, bertakwa, cerdas, berilmu, sejahtera. Nah, nanti juga syuhudan sia-sian. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah. Kamu jangan. Jadi menang itu wajib. Kalah itu dosa. Camat NU, lurah NU, wali kota NU, gubernur NU, presiden itu menang itu wajib. Wala tahinu, kamu jangan kalah. Wala tahzanu, kamu jangan di bawah. Wa antumul a'laun, kamu harus di atas. In kuntum ini kalau benar-benar kamu orang beriman. Semua. Saya ngomong berdasar Quran semua ini. Enggak, bukan karangan saya sendiri, bukan. Nah, kesimpulannya Nabi Muhammad tidak mendeklarasikan negara Islam, tidak mendeklarasikan negara Arab, negara Madinah civilized. Jadi apa artinya? Artinya Quran tidak mementingkan legal formal, simbol enggak. Yang penting peranannya. Bukan nomor negara Islam, tapi TKW podo hamil. Negara Islam, tapi TKW podo meteng. Majikan biasa merkosa pembantunya. Majikan mendolimi pembantunya, itu Islam itu. Begitu Islam, memalukan dong. Negara Islam, tapi zalim, korupsi segala macam. Memalukan. Negara Madinah, negara yang adil, makmur, sejahtera. Ini konsep nasionalisme. Konsep watoniyah. Kalau bahas sekarang, nah, dah, tinggal dulu. Tahun
1924 khilafah Utsman, sistem khilafah sejak Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah, Ottoman. Tahun 24 bubar, khilafah bubar. Jadi negara agama sudah nggak ada, negara Katolik, negara Islam, negara nggak ada sudah. Agama tidak jadikan nama negara, tidak. Teritorialnya agama, negara Islam batasnya ini, negara Katolik enggak, sudah hilang itu. Yang menghilangkan apa? Seorang pemikir, ideolog dari Prancis, namanya Ernest Renan, tahun 1895, menawarkan konsep negara kebangsaan, bukan negara agama, negara kebangsaan. Tamadun Rasulullah. Nah, yang membubarkan khilafah Utsman namanya Mustafa Kamal Ataturk. Kenapa bubar? Karena khilafah waktu itu lemah, la haula wala quwata. Wilayahnya dijajah semua. Irak, Mesir, Sudan dijajah Inggris, Suriah, Lebanon, Aljazair, Tunis dijajah Prancis, Libya dijajah Itali, Indonesia Belanda. Khalifahnya la haula wala quwata. Khalifahnya lemah, la haula wala quwata. Akhirnya Mustafa Kamal Ataturk membubarkan sistem khilafah menjadi negara modern republik nasionalis Turki. Lah wilayahnya khilafah gimana yang luas sekali, terserah situ, silakan urus masing-masing, kami nggak tanggung jawab. Berdirilah negara nasionalis kebangsaan Turki modern sekuler. Nama tidak boleh ke Arab-Araban. Muhammad nggak boleh, Mehmet, Khadijah nggak boleh, Cetice, Ayub nggak boleh, Eop. Bahasa Turki itu, lidah Turki. Kalau Muhammad ini orang Arab, kamu bangsa Arab namanya, bukan bangsa Turki. Pakai gamis kopiah putih di luar masjid dilarang. Dalam masjid boleh, dalam masjid. Jadi imam itu kalau datang pakai celana, masuk masjid baru pakai gamis. Jadi tinggal di masjid. Nah, simbol-simbol khilafah nggak boleh. Bahkan di kota Ankara, ibu kota baru Turki, tadinya kan Istanbul, beda ke Ankara, azan diganti bahasa Turki. Kementerian Haji dan Wakaf dibubarkan. Yang mau haji silakan, tapi ngurus sendiri. Negara nggak memberi fasilitas, ngurus sendiri. Sound system di masjid dilarang. Itu tahun 24. Mustafa Kamal berpegang teguh dengan ideologi nasionalisme yang dikonsep oleh Ernest Renan. Nah, ringkas cerita, tahun 30-an ada seorang pemimpin Arab beragama Kristen Ortodok dari Suriah, Damaskus, namanya Mitchell Aflaq, membentuk partai politik. Jadi setelah bubarnya khilafah, umat Islam terombang-ambing, belum ada partai politik. Baru tahun 30 orang Arab punya partai politik, namanya Partai Ba'ath, partai nasionalis sekuler, Ishtirakiyah, Watoniyah, Almaniyah, namanya Mitchell Aflaq. Gak masalah agama, gak masalah nasionalisme, ini bukan masalah agama, walaupun dia orang Kristen, tapi pengikutnya aktivis Muslim, dengan menggerakkan semangat nasionalisme untuk melawan penjajah. Maka mengkader pemuda-pemuda Arab. Dari Suriah yang menonjol namanya Abdul Karim Qasim, dari Irak namanya Hasan Bakr, dari Mesir Jamal Nasir, Libya Abdul Salam Jalud, dari Tunis Habibur Ghaibah, dari Sudan Ja'far Numairi,
dari Aljazair, bin Bella, Hawari Boumediene. Mereka di kader agar mempunyai keyakinan ideologi nasionalis, menuntut kemerdekaan masing-masing melawan penjajah. Gak masalah agama, gak ngurus agama, enggak, namanya sekuler. Kalau anti agama namanya ateis. Ini enggak, anti sih tidak, tapi organisasinya enggak peduli agama, enggak peduli. Namanya sekuler. Nanti tokoh-tokoh Ba'ath ini akan berlanjut menjadi tokoh-tokoh nasionalis Arab. Saddam Hussein, Hafid Asad Suriah, Jamal Nasir, Anwar Sadat Mesir, Sudan, Aljazair bin Syadil bin Jadid, dan seterusnya lah. Ya, mereka ini tokoh-tokoh pejuang nasionalis, tidak peduli dengan agama. Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, nggak peduli agama, enggak. Ya beragama sih beragama, tapi tidak ada konsep memperjuangkan agama, nggak ada. Ya, tahun 37 orang Islam baru sadar, kita harus punya partai nih. Lahirlah partai pertama yang berdasarkan Islam dari Mesir, namanya Ikhwanul Muslimun. Pendirinya namanya Syekh Hasan Banna Al-Azhar, jebolan Al-Azhar, asli orang Maroko aslinya. Mengkader pemuda-pemuda, ayo Islam bangkit, Islam bangkit, Islam bangkit, menghadapi sekularisasi ini. Jangan sampai orang Arab jadi sekuler, ayo bangkit, semangat Islam. Tahun 40 ada pemuda Ikhwan membunuh Perdana Menteri, pemuda Ansar Banser lah ya, membunuh Perdana Menteri, namanya An-Najrossi, Perdana Menterinya itu. Hasan Banna marah. Bukan begitu yang saya maksud. Bangkit itu bukan membunuh, bukan radikalisme, terorisme, tidak, dengan teror tidak. Yang namanya Nahdlatul bangkit, bukan begitu. Kamu bukan membunuh Najrossi, kamu tuh hakikatnya bunuh saya, kata Hasan Banna. Betul. 1,5 tahun kemudian, tahun 42, Hasan Banna terbunuh. Penggantinya, ini makanya cari pengganti harus hati-hati, cari pengganti itu ketua cabang, ketua MWC, cari pengganti harus betul-betul kader, betul-betul yang penggantinya Sayyid Qutb, bukan dari Al-Azhar tapi Cairo University, Universitas Kairo. Bukan ulama sebenarnya, bukan, tapi ya pintar, bukan ulama, tapi dia sebenarnya jurnalis sebenarnya. Nah, dia pegang Ikhwan Muslimun, mempunyai konsep yang ditulis dalam kitabnya Ma'alimut Thoriq, Ma'alim Fit Thoriq, petunjuk jalan kebenaran. Isinya, ringkasnya, isinya semua ideologi yang datang dari luar Islam jahiliyah. Komunisme, sosialisme, kapitalisme, sekulerisme, nasionalisme jahiliyah. Ya, hubbul watan minal jahiliyah. Hubbul watan minal, konsepnya Ikhwan Muslimun. Ideologi yang datang dari luar Islam harus kita tolak. Mari kita kembali khilafah. Nah, tahun 65 ringkas cerita nih, ini ringkas cerita. Kalau nggak ringkas 2 tahun ngomong gini. Tahun 65 Ikhwan mencoba kudeta pada Jamal Nasir, gagal. 6 ulama tokoh Ikhwan digantung, ditonton oleh rakyat di Medan Tahrir, Tahrir Square. Said Qutb, Hussein Hudaybi, Umar Tilimsani, Al-Ashmawi, Zaki Muhandis, namanya yang digantung. Ikhwan dibubarkan oleh Jamal Nasir, partai yang terlarang lah. Di situ sudah ada partai Watoniyah, partai nasionalis ada sudah, partai Jamal Nasir. Ikhwan dibubarkan tahun 65, tahun 69 lahir kelompok lebih radikal dari para Ikhwan. Namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Semua orang kafir.
Al-Azhar semua kafir semua. Al-Azhar itu ulama-ulama kafir semua itu. Syekh-syekh tarekat, hufadzul Quran kafir kecuali mereka yang enggak kafir. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa. Syukri Ahmad Mustafa 69. Tahun 80-an membunuh Menteri Agama Mesir, Menteri Haji Waqaf, namanya Dr. Husain Az-Zahabi yang punya karangan At-Tafsir wal Mufassirun. Kemudian membunuh wartawan senior, wartawan Koran Ahram, Yusuf Zubai. Puncaknya tahun 81 bulan Oktober tanggal 5 membunuh Presiden Anwar Sadat. Hosni Mubarak jadi presiden, mereka babat habis, tangkap bunuh. Masih ada sekelompok yang nggak terbunuh. Antara lain namanya Ayman Al-Zawahiri namanya. Pergi ke Afghanistan melawan Soviet. Itulah pendiri Al-Qaeda. Jumpa di sana dengan orang Saudi namanya Usamah bin Laden yang tadinya mujahidin, dibiayai oleh Saudi melawan Soviet. Soviet bubar, lari, Raja Fahad panggil-panggil, pulang. Udah selesai, jihadnya selesai, udah Soviet udah lari. Yang pulang, yang tidak pulang antara lain Usamah bin Laden, uangnya banyak, dia orang kaya, dan Ayman Al-Zawahiri dari Mesir mendirikan Al-Qaeda. Paham nggak urutan cerita ini? Di Indonesia beda dengan Timur Tengah. Di Indonesia ini Masya Allah luar biasa. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari berhasil sukses menanamkan prinsip yang integral antara agama dan nasionalisme. Konsep nasionalisme dari Ernest Renan katakanlah gitu, walaupun Mbah Hashim tak baca apa enggak Ernest Renannya. Walaupun Mbah Hashim baca bagus bukunya Ernest Renan, namanya What Nation bukunya namanya. Mbah Hashim saya kira nggak baca, tapi beliau menerima konsep kebangsaan dengan syarat integral, menyatu dengan teologi iman. Lahirlah syiar hubbul waton minal iman. Luar biasa nih Pak, gak sembarangan. Kiai Timur Tengah nggak ada. Jadi kalau Timur Tengah itu yang berjuang nasionalis, Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir, nasionalis saja, nggak peduli agama. Yang berjuang agama nggak pernah bicara nasionalis, agama saja. Said Qutb. Nah, Mbah Hashim Asy'ari memperjuangkan agama, dakwah, pesantren, madrasah, juga pejuang nasionalis kemerdekaan melawan penjajah, dan berhasil konsep hubbul iman diikuti oleh puluhan juta manusia. Nah, jadilah wadah namanya Nahdlatul Ulama. NU lahir setelah bubarnya khilafah tahun 26. Khilafah bubar tahun 24. Di tengah-tengah masa umat Islam lagi goyang, lagi terombang-ambing, khilafah bubar. Siapa pemimpin kita ini? Setiap negara, setiap daerah ada penjajah, dikangkai penjajah. Gimana ini? Di saat tengah-tengah masyarakat Timur Tengah goncang, bingung, Mbah Hashim Asy'ari NU lahir dengan prinsip hubbul waton minal iman. Anda beriman harus nasionalis. Anda nasionalis harus beriman. Ya, yang dari PDI mana? Dari PDI. Yang dari PDI mana? Kan tadi hadir enggak? Anda nasionalis harus beriman, bertuhan. Anda bertuhan beriman harus nasionalis. Itu Mas Asy'ari itu. Dan berhasil. Yang heran itu berhasil. Ngendikan itu loh diikuti oleh puluhan juta orang. Fatwanya itu. Barang siapa mati demi membela tanah airnya, mati syahid. Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Wa man khana li watani halalun damuh. Barang siapa berkhianat kepada tanah air boleh dibunuh. Walaupun tidak mengkafirkan, Mbah Hashim enggak mengkafirkan. Soal kafir tahu itu Gusti Allah itu. Tapi barang siapa jadi cenguknya Belanda, anteknya Jepang, mata-matanya Jepang, bunuh. Soal kafir apa enggak itu urusan Allah. Yang jelas halal darahnya, itu waktu Mbah Hashim. Disitulah
lahir sebuah ormas Islam Nahdlatul Ulama sebagai wadah antara yang menyatukan antara teologi dan nasionalisme. Maka sudah menjadi framing NU diterima oleh seluruh mayoritas masyarakat Islam sebagai organisasi yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan nasionalisme. Mbah Hashim, Kiai Wahab, Mbah Bisri, Ali Maksum, Kiai Mahrus, Kiai As'ad, pejuang agama sekaligus pejuang nasionalis. Coba, ya kiai, ya nasionalis. Maka semua pahlawan nasional itu, ya kiai. Coba, nggak ada itu Timur Tengah, nggak ada. Negara Arab nggak ada. Kita bersyukurlah punya NU ini. Dan negara NKRI ini, negara Indonesia ini, kapal besar yang jadi supir presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, itu supir kapalnya itu. Nah, NU mana? NU di mana? Jangkar. NU itu jangkar. Yang kalau kapal itu berhenti, yang menjadi jangkar adalah Nahdlatul Ulama. Penyelamat. Di NU bisa bertemu antara aktivis nasionalis dan aktivis agama. Di NU bisa ketemu antara orang modern dan orang yang masih berpikir tradisional. Di NU masih banyak kiai yang utawi iku. Utawi iku opo, ing dalem, ya. Tapi di NU juga ada orang yang intelek, banyak. Yang intelek. Di NU ada yang kelompok yang mempertahankan tradisi lama. Tapi di NU juga ada banyak orang yang punya visi ke depan agar NU lebih modern lagi. Gak apa-apa, biarkan. Jadi kan nggak usah ribut. Kalau ada Mas Ulil, rodok liberal, kemarin baru ngomong suap kalau untuk mencari kebenaran boleh. Biarin, nggak apa-apa. Gak usah dikomentari, nggak usah. NU lah tempatnya diskusi. Di NU tempatnya bahtul ilmi, bahtul masail, bahtul ilmi. Dengan doabit, prinsip-prinsip ijma' dan qiyas. Bersama Quran dan hadits. Di NU lah dikembangkan moderasi dalam berpendapat. Di NU lah dikembangkan toleransi. Menerima, menghargai perbedaan. Etnis maupun agama. Kita hargai Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita hargai Cina, Arab, Yaman. Kita orang bule lah yang hidup di, apalagi yang suku asli Nusantara harus saling menghargai. Jawa, Sunda, Madura, Melayu, Batak, Dayak, Ambon, Bugis, harus kita saling satu sama lain menghargai. Itulah sesuai dengan negaranya Rasulullah, negara Madinah. Luar biasa. Yang sangat menonjol, fatwa resolusi Hasyim Asy'ari. Nikah mau datang. Tentara Inggris dipimpin oleh Brigjen Malabi mau datang, alasannya mau mencari orang Belanda yang ada dalam penjara. Kan Jepang kan memenjarakan orang Belanda. Masih banyak dalam penjara Indonesia ini yang orang Belanda yang dipenjara Jepang. Karena kedatangan nikah itu alasannya untuk mencari orang-orang Belanda yang dalam penjara. Oke. Ternyata membawa senjata berat. Membawa pesawat tempur. Maka Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman berunding, ini bukan hanya sekedar ingin mengambil orang Belanda yang masih sisa-sisa orang Belanda dalam penjara Jepang, bukan. Ini jelas nih, mau berbuat menjajah lagi nih, mengembalikan penjajahan ke Belanda. Maka gimana? Kita lawan. Waduh, tentara baru istirahat, baru bernapas. Itu kan Oktober tuh. Jadi Agustus, September, Oktober, tentara baru istirahat. Jadi gimana? Dikeroyok
dikeroyok oleh rakyat. Namanya intifadah. Seperti anak-anak Palestina tuh, tentara Israel yang pakai tank baja dilempari batu, namanya intifadah, bukan perang. Kalau perang sama-sama senjata, ini enggak. Tank baja dilawan dengan batu, kerikil, anak-anak Palestina dulu. Namanya intifadah. Nah, oke, setuju. Dilawan rakyat. Tapi yang bisa menggerakkan rakyat itu siapa? Yang omongannya bisa didengar oleh rakyat. Oh itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Jombang itu. Terus kali ngomong pasti orang ikut semua itu. Maka 3 pemimpin itu menyuruh utusan menghadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hazrati Syekh, saya diperintah oleh Bung Karno Hatta Jan Sudirman bertanya kepada panjenengan, hukumnya membela tanah air. Bukan bela agama loh, bukan bela agama, bela tanah air. Pak Hasyim Asy'ari dengan tegas, hukumnya fardhu ain. Podo karo salat, podo karo puasa Ramadan, fardhu ain. Pulang ke Jakarta, 3 pemimpin senang semuanya. Mbah Hasyim mengumpul kiai-kiai, kumpul di mana? Apa? Bubutan, Bubutan. Anu ya, Kembang Cepun ya, Kembang Cepun ya. Kembang Cepun. Ya Bubutan. Mengeluarkan resolusi jihad ini. Tanggal 20 Oktober 45. Dah terjadi peperangan yang seru di Surabaya. Yang memimpin perang siapa? Nyun Sewu. Siapa? Itu dari tentara, dari kiainya. Kiai Abbas Buntet Cirebon. Mbah Hasyim Asy'ari mempercayai Kiai Abbas yang pimpin rapat. Kiai Wahab nomor 2, wakilnya Kiai Wahab itu. Kan markasnya di Siwalan Kerto kan. Di Siwalan Kerto sana, satu rumah. Kiai Abbas dari Cirebon. Hati-hati sama orang Cirebon, hati-hati loh. Sakti-sakti. Kiai Wahab itu wakil malah. Terjadi peperangan yang tidak seimbang, tapi alhamdulillah kita menang. Brigjen Malabi, mobilnya dibom, pasang bom meledak. Yang masang bom bukan tentara, santri tubuh namanya Harun. Hanya sayang Harun nggak lari, malah ingin lihat seperti apa. Hasilnya seperti apa? Dikira mercon. Harun pun gugur. Di sebelahnya mobilnya Brigjen Malabi. Itu sejarah yang harus kita perjuangkan. Sejarah ini harus disebarkan, harus dipahami, harus didengar oleh anak cucu kita. Jadi yang melawan nikah itu ya tentara ya, oke, peran tentara Bung Tomo ya. Tapi yang paling pokok utama adalah rakyat yang dipimpin oleh Hasyim Asy'ari. Fardhu ain. Bela tanah air ini. Gak ada ulama Timur Tengah ngomong kayak gitu. Percaya sama saya. Saya di Timur Tengah 13 tahun. Pulang bawa anak 3. S1 sampai S3 lah. Saya tahu persis ulama Timur Tengah itu. Gak pernah bicara nasionalis. Tanah air enggak. Agama itu aja yang dibicarakan. Kalau ulamanya ya. Jadi framing pertama adalah NU, organisasi yang mengintegralkan antara teologi dan nasionalisme. Framing kedua, resolusi jihad, perjuangan fisik mempertahankan NKRI. Kalau ide sudah lama ide fisik, perang fisik, kiai mimpin perang di depan. Kalau kita sekarang Syria kan mimpin istighotha di depannya. Kalau kiai dulu perang bukan istighotha. Framing resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 45 sebagai monumental dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ringkas ceritanya, walhasil kalau tidak ada resolusi Hasyim Asy'ari, kita akan grow up. Sejarah kita akan berubah. Barangkali kemerdekaan kita bukan 17 Agustus, bukan. Ya. Tanggal 18 Agustus rapat BPUPKI, Badan Persiapan Indonesia dulu, Pak antara Wahid Hasyim antara lain. Tadinya ada 7 kata kan, dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam. Yang dari Indonesia
Timur yang Kristen, nggak setuju. Itu nanti jadi negara Islam ini, bukan negara kebangsaan. Nggak setuju saya. Kalau dipaksa kita keluar dari Indonesia, mau mereka sendiri, kata orang Kristen yang Indonesia Timur, NTT atau Ambon lah. Kiai Wahid Hasyim pulang ke Jombang, belum ada WA ya, pulang ke Jombang, lapor ada ayahnya gini. Mbah Hasyim Asy'ari jawab, ya nanti malam tak sholat dulu. Malamnya sholat, besoknya Wahid kembali ke Jakarta. Saya setuju. 7 kata dicoret. Dengan berkewajiban menjalankan Islam, coret. Saya setuju itu. Kenapa? Yang penting negara ini kuat dulu, bersatu dulu. Setelah negara ini kuat, maka kita berjuang di atas negara yang kuat itu. Dakwah, pesantren, madrasah, pengajian, istighotsah di atas negara yang persatuannya kuat. Aduh, bener banget Pak, bener sekali itu. Bukti, Afghanistan mujahidin sukses, berhasil, Masya Allah, luar biasa itu, melawan Soviet terbirit-birit lari dari Afghanistan. Lalu kita tahulah betapa canggihnya senjata Soviet, dilawan para mujahidin, lari, sudah kalah. Begitu kalah, begitu bebas dari Soviet, pecah. Taliban, negara Islam. Burhan Rabbani yang jadi presiden waktu dibunuh itu, dia presiden, hafal Quran, keluar Al-Azhar, dibunuh itu oleh Taliban. Kafir katanya, attack Amerika. Burhan Rabbani enggak, negara kebangsaan, negara nasionalis. Yang Taliban negara Islam, perang KPDW. Negaranya belum kuat, baru merdeka, sudah bicara tentang negara konstitusinya Islam apa nasionalisme. Sampai sekarang tuh belum kuat persatuannya. Kalau di kita enggak tuh, Mbah Hasyim Asy'ari itu. Yang penting Indonesia bersatu dulu, kuat dulu eksistensinya, persatuannya. Kalau dia kuat, ayo di atas negara yang kuat itulah. Pesantren, madrasah, dakwah, aktivis ormas Islam. Di atas negara yang sudah kuat. Nah kalau negaranya nggak kuat, ya Afghanistan itu belum bersatu, belum beres persatuannya. Sudah Islam nasionalis, perang saudara nggak karu-karuan. Maulid Nabi dibom, Jumatan dibom, pasar dibom, madrasah dibom, Presiden Burhan Rabbani dibunuh, kafir, antek Amerika. Itu Afghanistan 100% Muslim, hanya 7 suku Afghanistan. Kita sukunya lebih dari 400. Agama ada 6 yang resmi, belum yang gak resmi. Gotoloco, Soto Darmo, Sambelun, Subud, Sunda Wiwitan, Karuhunan, Kapitayan, Kaharingan, Darmo Gandul. Alah. Coba kita mau ngadain pesantren, masjid, mau bangun apa harus ada IMB? Ya harus sih. Gampang diurus nanti belakangan, ya gitu ya. Ya. Bangun masjid tanpa IMB kan? Bangun madrasah tanpa IMB kan? Pesantren nggak ada IMB-nya kan? Iya nanti gampang diurus belakangan. Nggak apa-apa, pemerintah diem aja. Maulid Nabi malam-malam, istighotsah malam-malam, 10.000, 20.000 orang dibiarkan oleh negara yang berdasarkan Pancasila, nggak berdasarkan Islam tidak. Di Saudi Arabia Pak, Saudi Arabia mau ngumpul orang 10.000, tangkap sampean. Mau bangun madrasah tanpa izin, tangkap. Di kita bangun madrasah dulu, peletakan batu pertama dulu, biayanya dari mana? Ya di jalan, seser, gitu ya. Bangun masjid, baru pertama, dan mana dananya? Nyeser jalan, Masya Allah. Aman-aman ya. IMB nanti gampang belakangan IMB itu apa itu IMB itu? Makhluk apa IMB itu? Makhluk apa itu? Ya Allah bebas banget. Bukan negara Islam tapi kita aktivitas dakwah Islam bebas sebebas-bebasnya. Kenapa? Karena persatuan kita kuat. Perpindahan dari era Orde Baru
ke era reformasi. Ada korban, ada bakar-bakar, ada korban korban nyawa banyak, ya termasuk banyak lah. Perkosaan juga banyak, tapi hanya 6 bulan. 6 bulan setelah berdiri multi partai, ada berapa? 54 partai ya? Selesai, udah selesai. Tinggal meneruskan reformasi aja ini. Di Afghanistan 40 tahun. Di Irak belum selesai. Libya setelah terbunuhnya Gaddafi belum aman. Somali, Suriah, mudah-mudahan selesai lah. Tapi udah bertahun-tahun itu konfliknya. Kenapa? Karena persatuannya kurang kuat. Watoniyahnya, nasionalismenya kurang kuat. Kita reformasi ada korban. Ada darah mengalir. Di mal-mal itu anak-anak dibakar. Di Jakarta, itu Surabaya ada sedikit ya. Surabaya juga ada sedikit. Yang paling banyak Jakarta, Makassar ada sedikit. Cina diperkosa, bakar rumahnya, tokonya. Ada korban. Tapi 6 bulan. Setelah itu ada pemilu multi partai, 54 partai. Sah. Baru tenang. Ya Allah, ini kalau di Afghanistan belum selesai nih. Tahun 98 sampai sekarang kan. Alhamdulillah. Kenapa itu tadi? Karena persatuan kita kuat. Udah mantap sudah. Nah, peran NU sangat besar dalam menjaga persatuan ini. Peran ulama sangat besar. Jangan dianggap sepele. Dalam menjaga keutuhan NKRI ini. Kemudian yang ketiga, yang paling penting lagi. Framing moderasi beragama. Terkenal dan telah terbukti nyata. NU cara beragama moderat. Kita hormat dengan perbedaan agama. Berdasarkan Quran, Pak. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Jangan mencaci maki orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Quran. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbul adban bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Masing-masing umat punya kebanggaan sendiri-sendiri, agamanya, bahasanya, budayanya harus kita hormati. Agama Kristen, budayanya seperti ini, bahasanya seperti itu, kita hormati. Quran itu Pak, luar biasa Quran itu. Jadi berangkat dari Al-Quran inilah prinsip toleransi, moderasi. Tidak boleh fanatik, tidak boleh eksklusif, tidak boleh monopoli kebenaran, gak boleh. Masing-masing agama membawa kebenaran menurut agamanya masing-masing loh ya. Pak, paham tak? Masing-masing agama menawarkan kebenaran. Menurut pengikutnya, ya benar. Kebenaran saya kata Kristen begini, kebenaran Buddha begini, kebenaran Hindu ya begini. Kita pun bawa kebenaran, menawarkan kebenaran. Ayo kita berlomba menawarkan kebenaran pada masyarakat. Tidak dengan caci maki, tidak dengan wabima rahmatin minallahi lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik. Kalau kamu kasar Muhammad, seandainya kamu kasar Muhammad, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu. Itu turunnya ayat itu ketika Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Nabi masuk kota Mekah diikuti para sahabat 12.000. Orang Mekah ketakutan, dikira Nabi Muhammad mau balas dendam. Ternyata Nabi masuk kota Mekah, al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan semuanya. Akhirnya orang Mekah semua masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhul fi dinil afwaja. Lihat Muhammad, orang Mekah masuk Islam semuanya. Tapi Sayyidina Abu Bakar baca ayat itu, turun ayat itu, nangis. Ini pertanda bahwa Muhammad sudah akan berakhir. Yang lain senang, sahabat-sahabat yang lain senang. Orang Mekah masuk Islam semua. Jumlahnya orang Islam sudah 100.000. Ada Mekah paling padat penduduknya waktu itu. Orang yang lain senang, Abu Bakar menangis. Dengan adanya masuk Islam, orang Arab masuk Islam semua, pertanda Nabi Muhammad sudah akan berakhir. Itu Nabi Muhammad
memberikan amnesti pada penduduk Mekah yang dulu menyakiti Islam, membunuh, menjemur sahabat Bilal. Saya maafkan. Tidak ada hukum, nggak ada hukuman, nggak ada, balas dendam nggak ada. Dengan demikian orang Mekah semua yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Seandainya kamu congkak kayak Rizik itu, kayak Bahar Smith itu, lari orang, nggak mau Islam-Islaman. Ya sekarang sedang menerima karmanya lah. Dulu kan suka ngomong Gus Dur buta mata, buta hati. Nah sekarang lagi kena nih. Said Akil bego. Berkembang dari itu, NU melangkah lebih maju lagi, menawarkan perdamaian global. Itu terutama dimulai dari Gus Dur terutama. Terus terang saja. Sebelum ketuanya Gus Dur, Rois Amnya sebelum Pak Kiai Ahmad Siddiq, NU itu masih bermimpi konstitusi negaranya syariat Islam. Syariat Islam masih dijadikan konstitusi dasar hukum negara. Masih ada. Maka Pak Harto juga curiga kan. Kiai Ahmad Siddiq dan Gus Dur terpilih tahun 84 ya, Jobodo. NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 45 sudah final. Tidak boleh kita bermimpi ingin menjadikan syariat Islam sebagai konstitusi. Tapi syariat Islam diamalkan, bukan dikonstitusikan. Ayo sholat yang rajin, puasa yang rajin, baca Quran yang rajin, haji, umroh, zakat, ayo yang rajin. Tapi tidak menjadi konstitusi. Konstitusi kita tetap Undang-Undang 45. Itu Kiai Ahmad Siddiq dan Gus Dur. Setelah itu baru kesinnya mantap. NU nasionalismenya sudah kokoh dah. Nah, oleh karena itu misi hubbul watan iman, Islam toleran, Islam moderat, dibawa Gus Dur ke luar negeri. Mulailah masyarakat dunia tahu siapa itu NU, apa itu NU, bagaimana visi misinya. Luar biasa. Gus Dur biasa ketemu dengan Paus di Vatikan, ketemu dengan tokoh Protestan di Belanda, di Jerman, selalu hubungan dengan non-Muslim, mengenalkan ini NU. Sehingga apa? Dampaknya positif. Orang kota, orang intelek tidak malu ngaku NU. Setelah Gus Dur itu tidak malu ngaku NU. Profesor doktor, insinyur, sarjana hukum. Dulu NU identik dengan desa, kampungan, musola. Apa desa ya? Deso. Karena begini ya, ini kalau tarik sejarah. Belanda melarang pribumi terutama yang beragama Islam sekolah. Nah, tahun 1901 Belanda berubah, boleh sekolah boleh. Nah, nanti yang akan jadi Muhammadiyah sekolah. Kiai-kiai pesantren malah haram sekolah. Gak usah kiai kuno lah, ayah saya baru wafat tahun 90. Baru wafat tahun 90 ayah saya itu. Sekolah. Campur laki perempuan. Pakainya celana pendek. Nulisnya dari kiri, haram semua itu. Nulis dari kiri, celananya pendek, paha kelihatan. Campur perempuan laki, haram. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya setelah merdeka, Muhammadiyah menguasai manajemen, ilmu sosial, antropologi, ilmu politik. NU yang nggak ngerti, ketinggalan. Tapi Muhammadiyah tidak punya ulama yang tafaqquh fiddin, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, nggak ada. Apal Quran aja nggak ada yang apal Quran. Ya ada barangkali 1-2 lah. NU menguasai tafaqquh fiddin, tapi ketinggalan dalam bidang manajemen sosial, ilmu sosial dan seterusnya lah. Kalau sekarang alhamdulillah sudah nggak ada polarisasi seperti itu, udah nggak ada. Di kota yang NU Muhammadiyah ada, di kampungnya apalagi. Dulu enggak, Islam kota Muhammadiyah, NU Islam kampung, kan dulu itu.
Sekarang sudah enggak. Di tengah-tengah kiai mengharamkan dasi, Kiai Wahid Hashim pakai dasi. Di tengah-tengah kiai yang mengatakan buka kopiah ini fasik, tandanya wong fasik nih orang kopiah. Kiai Wahid Hashim, Kiai Mahmud Siddiq enggak pakai kopiah. Pakai jas potongan seperti jas orang Belanda haram. Kalau jas potongan Jawa boleh, potongan orang Belanda haram. Kiai Wahid Hashim, Kiai Mahmud Siddiq pakai jas seperti itu. Walhasil ya harus begitu. Nah, tidak boleh berhenti terus pemikiran tatawurat asal kita tidak berubah dalam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Soal yang lain-lain thaqafah dan hadarah, pendidikan, budaya, hadarah, kesejahteraan enggak boleh mandek. Mulai besok NU harus kaya gitu loh. Mulai besok NU harus pinter. Anak-anak NU, pemuda-pemuda NU yang bisnis silakan, yang rajin. Jam 3 bangun tahajud. Syukur-syukur jam 2, kalau saya jam 3. Salat tahajud. Istighfar 100 kali. Sholawat sallallahu Muhammad 1000 kali. Alif Lam Sajdah sekali. Yasin sekali. Waqiah 3 kali. Tabarok sekali. Pas sampai subuh. Bar subuh sholat golek duit. Sampai duhur makan siang sholat duhur golek duit. Sampai asar sholat asar cari uang. Sampai maghrib leren. Maghrib leren, silaturahim, tahlilan, jamiahan, dengan tetangga, ketemu dengan anak-anak, jagongan. Bar isya istirahat, makan malam, tidur, jam 3 bangun. Coba, bukan saya berarti nyuruh kaya itu mengendorkan ibadah, tidak. Ibadah pun yang rajin. Tahajud tidak boleh ditinggalkan. Malah bagi Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, witir itu wajib. Witir itu wajib Abu Hanifah. Kita Syafi'i sunnah. Tapi berulang kali di Quran menghimbau kita agar sholat malam. Berulang kali di Quran itu. Betapa mulianya nilai sholat malam itu. Ayo kita belajar sholat malam yang istiqomah. Gak usah banyak-banyak lah. Katakanlah 5 rakaat aja, 2, 1 witir, itu witir. Masih malas 3 lah, 3 udah, 2 dan 1 udah lah cukup. Asal tiap malam istiqomah, continue. Jangan dong-dongan, dong-dongan itu apa? Apalagi susah, waduh rajin tahajud. Begitu sudah jadi DPR, lupa sudah. Seumpamanya. Nah, dalam rangka menghadapi era globalisasi ini tidak mudah, sangat berat. Dengan adanya medsos, YouTube, Instagram, TikTok, Google, manfaatnya besar, tapi madharatnya, ya Allah. Film-film porno, melihat film zina itu gak sembarangan loh, bukan barang kecil itu. Melihat nonton film zina, di akhirat jadi saksi sampean. Mau jadi saksi orang zina? Jadi kalau kita lihat TikTok atau lewat lah, itu dilewat, jangan dilihat, jangan. Yang lainnya berfaedah, ilmu, ceramahnya saya, ceramahnya Gus Baha. Itu manfaatnya. Apalagi Google luar biasa. Kitab apa saja ada di Google. Gak usah kita punya kitab lemari-lemari, dari HP saja. Tafsir, hadis, fikih, tarikh, ilmu kalam, filsafat, sastra ada semua. Nama-nama orang terkenal ada semua. Imam-imam, ulama-ulama, pejuang-pejuang ada, Gus Dur ada, saya ada, anak saya pun ada. Di Google ada anak saya, Dr. Rihab, RIHAB. Mulai terkenal mulai. Dia psikologi Islam. Itu dokternya ilmu jiwa Islam. Kelebihannya bahasa Arab menguasai, bahasa Inggris menguasai. Itu kelebihannya, itu aja kelebihannya. Kalau dia menguasai buku Arab dan buku Inggris, maka bisa terkenal. Mulai ada di Google, Rihab Said Akil, anak saya itu. Nah, nanti di Kongres Muslimat dia mau ngisi
Ada session di sana. Tanggal berapa ya? Tanggal 12. Ada session. Judulnya kesehatan mental nanti. Menghadapi era globalisasi ini, politik global. Amerika dan Cina ingin menguasai dunia ini. Ekonomi global. Standar ekonomi, standar bisnis, standar moneter di luar bukan di tangan kita. Minyaknya dari Saudi, tapi yang menentukan harga bukan Saudi. Timah dari kita, batu bara dari kita, nikel dari kita, tapi menentukan harga bukan kita. Dan era globalisasi itu namanya. Namanya era globalisasi. Minyak goreng bukan kita, coba lihat. Kita yang bisa menguasai harganya tempe, itu bisa itu. Mendoan, apa mana emping, itu bisa itu. Batu bara, nikel, timah milik kita. Yang harga sekian. Itu loh. Luar. Budaya, ini yang paling bahaya lagi. Budaya, akhlak, cara berpikir sudah dikuasai oleh bukan kita. Kita punya prinsip, tapi anak kita wallahu a'lam. Ada yang kalanya terprovokasi oleh ceramah-ceramah di YouTube yang radikal dengan dalil-dalil Quran, ekstrim, teroris. Ada yang terhasut dengan provokasi liberal di YouTube ini. Nah, kalau anak kita nggak dijaga, pasti akan jadi korban globalisasi cara berpikir dalam hidup ini. Ini NU harus canggih betul memasuki era globalisasi yang sangat-sangat penuh dengan persaingan yang luar biasa. Politik, ekonomi, budaya dikangkangi oleh negara besar. Dikangkangi kita ini, dikangkangi. Kita inilah haula wala quwata lah. Yang paling bahaya budaya. Ayo. Ya, kalau di Surabaya barangkali masih kuat ya. Kalau di Jakarta pakai jilbab malu. Pakai sarung malu. Tidak boleh begitu, anak mudanya ya, anak mudanya. Kayak kopiah malu. Tuh, satu sisi. Yang sisi lain, takbir. Sisi lain. Pakai gamis. Bukannya gamis, padahal badan. Harus dari Surabaya yang pertahankan tawassut wasatiyah. Modern tapi tetap prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kita modern. Pakai celana nggak apa-apa, pakai dasi nggak apa-apa. Tetap Ahlussunnah wal afdhalul dzikri fa'lam annahu. Pakai dasi itu budaya itu. Milik kita itu harus pertahankan. Kita kan nggak marem ya, semua diajak gini sama mama. Ayo kita baca Fatihah yang pahalanya untuk Rasulullah, para sahabatnya, marem boten. Yang marem ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa auliya illah masyal ardil maghribiha wa bahriha jibaluddin. Padahal kita nggak ngerti apa itu yaminiha wa syamiliha wa shimaliha. Kita nggak ngerti marem kita baca Fatihah. Ila hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa jami' ali wa sahbihi kiram wa tabi'in tabi'in ila maqamati bi ihsan wa auliya illah masyal ardil maghribiha wa bahriha jibaluddin an yamin wa shimaliha ulama sadina fiddin. Buatin apa sebus lah. Al-Fatihah marem. Kalau diterjemah malah nggak marem. Gimana? Terjemah yuk. Mari kita baca Fatihah sama-sama. Yang pahalanya kita persembahkan kepada Rasulullah, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya, dan para wali-wali Allah, dan para ulama. Marem betul? Boten. Itu namanya thaqafah. Budaya namanya budaya. Nah, apalagi berjanji debat. Jangan ditinggalkan. Silakan pakai celana, silakan pakai dasi. Silakan perempuan juga pakai celana, silakan asal tutupi aurat lah. Asal tetap berjanjian, tetap debaan, tetap burdahan. Kiai Rois Syuriah harus hafal burdah, berjanji. Kalau nggak hafal jangan diamplopin. Bukan apa-apa. Karena itu milik kita. Berjanji, debat, talqin, manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, milik siapa itu? Milik kita. Kalau bukan kita yang ngapal, siapa yang mau hafal? Muhammad dia suruh ngapal.
talqin hafal, Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani hafal, khutbah nikah hafal, khutbah gerhana hafal, apalagi khutbah Jumat apalagi. Kalau ada kiai Rais Syuriah khutbah Jumat baca, jangan pakai lagi. Apa bedanya kalau SAG? Mosok keluaran tebuir talir boyo ta proso khutbah moco, bodoh karo SAG. Mimbar masjid jangan dikasih buku khutbah, buang. Kalau ngundang berjanjian jangan sediakan bukunya. Jangan sediakan bukunya, biar apal-apalan. Kalau nggak hafal jangan kasih amplop. Karena itu milik kita. Jangankan itu Pak, jangan itu. Ngesai kita pun itu utawi iku. Ayo kita pertahankan, itu budaya kita itu. Utawi mim, khobar kho, fa'il fa, ya Allah. Pihak lain nggak ada itu. Kita harus bangga dengan milik kita, itu kita kebanggaan kita. Muhammadiyah nggak punya, Persis nggak punya, Wasliyah nggak punya, Al-Irsyad nggak punya, kita yang punya. Utawi iku kho fa'il fa maf'ul bih, fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibi dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalam dhorof serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausilin kada mithul sifah wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kada kaba ujari fatlu bil bayan apane litamizi hale halu fastahidu bil hifdzi ya rijalu. Milik kita itu. Kalau bukan kita pertahankan, ayo siapa lagi? Alhamdulillah mim utawi iku lai kho. Paham betul? Namanya warisan yang kita warisi, thaqafah yang kita warisi dari para leluhur kita. Salat pakai kopiah itu juga simbol. Idul Fitri sowan kiai, silaturahmi para kiai atau ada apalah munasabah apalah, sowan kiai itu simbol kita. Orang lain nggak ada itu, orang lain nggak ada. Gembruduk, berbondong-bondong, sowan kiai, cium tangan, itu simbol kita. Pertahankan. Anak kecil diajak, cucu diajak sowan kiai, supaya nanti sudah terbiasa. Jangan panjenengan tok, cucu diajak supaya kenal kiai. Maulid Nabi baca berjanji, cucu diajak, walaupun masih kecil, supaya membiasakan. Familiar. Tuh, saya kira itu kesimpulan terakhir. Framing jangka panjang. Sustainability. Apakah anak kita sudah disiapkan untuk melanjutkan perjuangan kita? Hadza su'alun azim. Big question. Tanya pada kita masing-masing. Kita sudah menyiapkan belum? Anak cucu kita siap menerima estafet perjuangan kita? Itu. Kalau panjenengan sih kader jelas, kader semuanya. Tapi jangan ke depan, apakah cucunya ibu siap? Sudah disiapkan belum? Untuk menjadi kader. Nah, ini harus disiapkan. Jangka panjangnya ini. Jangan sampai ya naudzubillah anak Syuriah, anak Tanfidiyah, anak malah musuhi NU. Tahlil bid'ah, maulid Nabi bid'ah, ziarah kubur musyrik. Kan banyak ya. Bukan di Surabaya, bukan. Banyak. Saya punya teman waktu kuliah PMI, di anaknya nggak mau NU. Banyak itu banyak. Ayo kita siapkan untuk keberlanjutan Ahlussunnah Jamaah NU ila yaumil. Makanya kita harus bangga dengan sejarah NU. Anak cucunya juga harus tahu sejarah NU. Kira-kira NU nggak punya peran apa dalam percaturan bangsa ini? Saya kira itu. Nah, ini baru doa ini. Allah fad auladana wa dzurriyyatina minal fitani wal mihan wa minal kufri wal fusuqi wal fujuri wal isyan. Ya Allah, jagalah anak cucu kita dari fitnah, dari cobaan yang berat, dari kefasikan, kemungkarotan dan penyimpangan, apalagi sampai kekufuran. Ya Allah, ihfadhum khudh bi aidihim lima fi shalah wal khair was sa'adah fid dunya wal akhirah. Peganglah, tolonglah anak cucu kami. Ambillah tangan-tangan mereka, dituntun menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atimma bil khair. Wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin bil ummi wa alihi wasallam. Syukran wallahu rahmat tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat? Jadi kalau kita melihat beliau berceramah sejak dulu, lihat di YouTube sampai sekarang, tidak ada sedikit pun penurunan intonasi dan semangat yang luar biasa. Bahkan, monggo tepuk tangan. Bahkan begitu ketika saat beliau menjabat ketum PBNU, NU menurut saya secara pribadi mencapai puncak kemasan. Artinya NU disegani dan kemudian mempunyai bargaining position yang sangat tinggi. Beliau tadi ada hal yang menarik, Bapak.